Terakhir saya duduk. Guru ini tadi ingin meneguhkan hati saya. Kau yang nggak sukanya di pesantren ini apanya? Tengku, saya suka semua, tapi saya nggak tahan. Kalau guru-guru yang ngajar di sini, siapa yang paling kau suka? Saya sebutkan ada Tengku Polan. Begitu saya menyebutkan Tengku Polan adalah guru favorit saya, dikisahkannya lah Tengku Polan itu kepada saya, bagaimana dia dulu belajar di pesantren 4 tahun tidak pernah dikunjungi orang tuanya, tapi dia tetap bertahan, akhirnya dia menjadi gurumu sekarang ini. Diceritakannya, begitu diceritakannya tentang dia, teguhlah hati saya kepadanya. Al-Quran mengatakan, semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Jadi untuk apa maulid kita buat? Untuk meneguhkan hati. Kenapa sahabat tidak buat? Sahabat hari-harinya bersama Rasul, hidup hatinya sudah teguh. Untuk apa mereka buat? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, untuk apa mereka buat? Mereka generasi salaf, hatinya sedang kuatnya. Di zaman maulid dibuat, umat waktu itu sudah banyak, tapi tak ada yang teguh hatinya kepada Rasul. Bahkan karena dia hanya mengenal nama, tapi tidak mengenal sejarah yang sesungguhnya. Maka dikumpulkanlah orang segitu banyak, dipanggilkan ahli sejarah untuk menceritakan kisah sesungguhnya tentang Nabi. Maka disitulah teguhnya hati mereka kepada Nabi. Ajaran siapa itu? Ajaran Al-Quran. Saudara-saudaraku, jadi sahabat tidak buat karena memang keadaan mereka udah teguh. Nyo saban lagi cerita lon wate ubud di rumah aja. Ayah ingin berangkat ke Banda Aceh 3 minggu. Dia bilang, nak, kau yang anak yang tua. Kakak nggak di rumah waktu itu, udah sekolah, keluar. Adik-adik imu jangan sempat aku pergi nggak semayang subuh. Tanggung jawabku ini ku jatuhkan ke pundakmu sekarang selama ayah pergi. Setiap pagi ku perintahkan kau membangunkan adikmu supaya semayang subuh. Ingat, kau jangan jadi anak durhaka. Siap ya? Oke, saya terima. Seminggu kemudian ayah pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk kau di depan. Duduk, langsung ditanya, apakah kau sudah menjalankan amanah? Amanah apa ya? Apakah sudah kau jalankan amanahku? Setiap pagi kau bangunkan adikmu untuk semayang subuh? Saya jawab, ya, mohon maaf, sekalipun nggak bisa ku jalankan. Marah ayah, bengeh. Menan ayah bengeh, ya, bek bengeh hile ya. Ayah dengar le cerita lon le. Kenapa tidak kau bangunkan adikmu? Ya, bukan aku tak mau membangunkan dia untuk sholat subuh. Orang bangunnya aja duluan dia. Paham? Sahabat untuk apa buat maulid? Karena hatinya sudah teguh, hari-harinya sudah bersama Nabi. Nah, pernah dengar orang palih pegah-pegah punya maulid jita pakon sahabat anak bubut. Pakon imam yang 4 tidak melakukan. Kenapa kita ulama Aceh yang hebat kali bikin pakon? Ini menunjukkan ulama-ulama Tanjung Jinong sudah keluar dari sistem salaf. Ini menyedengar oleh Wahabi, bengih Wahabi. Perahai kalimat yang mempegah palih. Boleh jadi orang palih tamong sorga. Punya Wahabi pegah katanya bid'ah, tamong neraka. Ada lon pergi pegah Wahabi palih, lebih palih Wahabi. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan kita buat maulid, untuk meneguhkan hati. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana
gembira terhadap maulid. Oh, gembira wajar, boleh. Saya punya anak 2, laki-laki dua-duanya. Ya. Yang tua sekarang di Yaman. Ya. Yang kedua sekarang di Jakarta. Jakarta, laki-laki, umurnya masih 11 tahun. Ya. Karena umur 8 tahun dulu dia berangkat. Nah, 2 hari yang lalu dia nanya, "Abi, Bibi ini fokusnya hafal Quran apa hafal Alpiyah?" Lun jawab, "Nak, tolong hafal Alpiyah dengan mahir." Kenapa nggak hafal Quran? Al-Quran bagus kita hafal. Untuk saat ini tolong Alpiyahnya dimahirkan dulu. Karena kalau hafal pun Quran, nggak hafal isinya, kandungannya kan susah juga. Nah, inilah mudah-mudahan laki doa cip badron mendung, mudah-mudahan 2 anak lonyo jid ke ulama ahlus sunnah wal jamaah asy'ariyah. Nah, jadi waktu itu ya, istri saya diponis tumor, sudah minum 4 kalau nggak salah, sehingga diobatkanlah dengan obat-obat kampung yang model dipanaskan batu bata, taruh di perut, macam lah. Akhirnya makin membesar, hasil USG tidak menunjukkan itu bayi. 2 hari mau lahir barulah ketahuan itu bayi. Alhamdulillah, saya merasa senang. Akhirnya begitu lahir anak saya lihat tak ada masalah. Alhamdulillah, baik-baik. Senangnya saya luar biasa. Cuman senang itu bercampur sedih. Musabah baje golong deblo. Karena tamu rumah sakit rencana operasi untuk tuang angkat penyakit. Akhirnya ya pulanglah saya dengan senang. Karena senang tersebut dari Adam Malik mau ke Setiabudi. Lupa saya belok kiri, langsung lempang masuklah terus ke Istana Maimun. Berputar-putarlah di keliling Istana Maimun Medan. Barulah saya bingung, saya ini dari mana mau kemana. Saya tanya sama orang, "Pak, ini daerah mana?" Lalu diceritakannya lah, "Ini daerah Kota Maksum." "Oh, Bapak mau kemana?" "Mau ke Setiabudi." "Jauh kali." "Dari mana?" "Dari Adam Malik." "Loh, kok jauh kali? Bapak orang mana?" "Setiabudi." Nah. Karena apa? Karena senang. Tidak ada satu orang Wahabi pun yang menghukumkan saya sesat karena menyenangi lahirnya anak saya, tetapi seluruh Wahabi hampir menghukumkan sesat karena merayakan Maulid Nabi. Namumpum leh. Nyana mumpung luar jinon. Malam juga jula. Kak deh. Menyekak kaji terduk ni. Mana dalil boleh bersenang? Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yang kedalil nyambung lah. Kiban cara tak bersambung. Pertanyaannya, ada nggak dalil membolehkan bersenang dalam Quran? Ada. Dalilnya mana? Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Nyambung. Nyomeno tengku. Nyan tengku yang pungo pulun yang hana mumpum. Kena orang berah. Sang hana nyambung.
Karena hana nyambung, karena belum lengkap. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu rahmat. Jadi Nabi Muhammad rahmat. Sah nggak Nabi Muhammad sebagai rahmat? Sah. Kalau Nabi Muhammad sudah sah sebagai rahmat, maka tambah satu ayat. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya. So rahmatnya mana? Nah, Nabi, fabizalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah mereka bergembira. So yang you dan yang bergembira Allah. Boleh nggak bergembira? Boleh. Lalu bagaimana menyiarkannya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka siarkan. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, aku nggak maulid. Udah nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Tapi insya Allah Ustaz, insya Allah gimana? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah gimana? Walaupun aku nggak maulid, tapi di kampung ini aku yang tahajud tiap malam Ustaz. Walaupun aku nggak maulid, aku duha setiap hari 8 rakaat. Walaupun aku nggak maulid, aku yang hafal Quran 30 juz. Walaupun aku nggak maulid, aku yang hafal 3000 hadis. Yang maulid ini ayat belum selesai. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang kau kumpulkan. Kau katakanlah dirimu ahli hadis, kau katakan dirimu hafal Quran 30 juz, kau katakan dirimu tak pernah tinggal tahajud dan duha, kau katakan kaulah orang yang paling taat. Tetapi ketika engkau benci dengan maulid Nabi Muhammad SAW, pasal itu saja udah cukup merendahkan martabatmu. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني أجن بزهرة